Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku, dimanapun berada saat ini. Kita bersyukur kasih karunia Tuhan menuntun kita menikmati hari ini. Mari sejenak bersama-sama kita membaca Alkitab dan kita merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang empunya kehidupan kami bersyukur untuk hari karunia-Mu. Kami rindu kebenaran firman-Mu, menuntun langkah kami. Terangi hati dan pikiran kami untuk mengerti dengan benar, agar firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi suluh dalam perjalanan hidup karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 dari kitab Daniel pasal 9 ayat 15 sampai ayat 19. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah, ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Amin. Tema kita, mohon pulihkanlah ya Allah. Mangandokan amilendokan kan puang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika kita mengalami situasi yang membuat kita ada dalam tempat yang terbuang, diasingkan, dan berkawan dengan ketidakberuntungan? Adakah di antara kita yang sanggup menjalani hari-hari yang getir dan menyedihkan? Situasi semacam ini tidak ingin dirasakan oleh siapapun. Terbuang, menderita, hidup dalam kesengsaraan. Itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel selama masa pembuangan di negeri Babel. Daniel bergumul dengan situasi yang dialami oleh bangsanya. Ia mengingat betapa Allah memiliki belas kasihan. Dalam sejarah bangsa Israel, Daniel mengalami bagaimana penyertaan Allah yang menuntun umatnya keluar dari perbudakan di Mesir. Karena besarnya kasih Allah yang menyelamatkan bangsa Israel saat itu, membuat bangsa Israel luput dari penindasan dan perbudakan bangsa lain. Daniel pun mengingat bagaimana tangan Allah menuntun bangsa Israel sampai di tanah perjanjian. Karena keyakinan akan besarnya kuasa Allah inilah yang membuat Daniel tersungkur dan memohon kepada Allah untuk meredakan murka Allah kepada bangsa Israel. Ketika itu juga, Daniel memohon agar Allah kembali mengasihi milik pusakanya, yaitu bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Kisah Daniel mengajak kita merenung bahwa kita pernah menderita, pernah berduka, pernah mengalami kemalangan. Tapi kita ada saat ini adalah bukti penyertaan Allah dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengalami kondisi yang sulit, kita boleh mengingat kembali bahwa Allah pernah menyelamatkan kita dari kesulitan hidup. Dan Ia adalah Allah yang sama, yang saat ini pun sanggup memulihkan kehidupan kita. Percayalah bahwa Allah sanggup memulihkan. Kita hanya perlu memohon dengan kerendahan hati dan mengaku segala kelemahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami yakin, kami percaya ya Allah, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami. Kami bersyukur, kebenaran firman-Mu terus menguatkan kami dan meneguhkan iman kami di tengah-tengah berbagai situasi yang sedang kami jumpai. Karena itu, biarlah segenap kami yang boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu saat ini, juga terus dipulihkan oleh Allah di dalam segala keberadaan kami. Mohon kuasa dan kasih-Mu menuntun segenap jemaat-Mu ya Tuhan, dalam melakukan berbagai aktivitas yang Tuhan karuniakan. Dalam segala perjuangan-perjuangan mereka, Tuhan Engkaulah sumber pertolongan, menuntun anak-anak Tuhan untuk dapat mengerjakan segala tanggung jawab dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Karena itu biarlah apa yang dikerjakan, diusahakan oleh jemaat Tuhan juga senantiasa boleh mendatangkan sukacita berkat dalam kehidupan mereka. Mereka pun senantiasa pakai untuk memuliakan Tuhan. Berkati dalam setiap peran mereka sebagai orang tua untuk bertanggung jawab, mendidik, mengarahkan anak-anak ataupun cucu-cucu yang Tuhan karuniakan. Topang setiap orang tua agar terus mampu menjadi teladan iman di dalam keluarga, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan. Dalam peran sebagai suami dan istri terus diberkati, agar terus menjalani kehidupan dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan keluarga. Anak-anak diberkati dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan, dalam masa muda, dalam perjuangan mereka setiap waktu. Bahkan jemaat-Mu yang masih terus berjuang mencari lapangan pekerjaan saat ini, Tuhan, bukakanlah jalan yang terbaik. Karuniakan mereka kesabaran, kesetiaan, berusaha dan berjuang. Di dalam semua itu kami percaya, Tuhanlah sumber berkat yang akan terus menuntun setiap anak-anak Tuhan. Bapa dalam surga, bersama-sama kami memohon pulihkanlah jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan jaga lindungi mereka. Yang bergumul dalam duka cita, oh Tuhan sumber penghiburan sejati, Engkau kiranya menopang mereka. Yang bergumul dengan segala hal di tengah kehidupan ini, baik dalam relasi dengan sesama, bergumul masalah ekonomi, ataupun juga masalah-masalah pribadi yang harus mereka hadapi. Mohon Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu, memulihkan keadaan mereka. Bapa kami dalam surga, kami menaruh pengharapan kami bagi jemaat-Mu yang boleh menikmati pertambahan usia. Diberkatilah segala hal yang mereka boleh capai dalam kehidupan ini. Semua kami yakin hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu teruslah sempurnakan sukacita jemaat Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan berjemaat, Tuhan topang dan tolong kami, majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja, dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat. Biarlah kami terus melakukan segala tanggung jawab pelayanan dengan rendah hati, dengan ketulusan,
dan dengan penyerahan diri hanya kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami pun terus berdoa untuk bangsa kami, untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, untuk TNI dan Polri, bahkan juga semua yang berperan, termasuk semua warga masyarakat, dalam bersama-sama memutus rantai penyebaran virus corona. Kami mohon dalam kuasa Tuhan, kami diberkati untuk juga berjuang bersama-sama menghadapi situasi yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya dalam kuasa dan kehendak Tuhan, semua dapat kami lalui dengan baik. Mohon ampun untuk dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian dalam doa bersama dan dalam merenungkan firman Tuhan hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.